Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Namun saya akan sharing yang lebih spesifik lagi dalam peraturan menteri ini, yaitu tentang pasal 10. Jadi pasal 10 ini menjelaskan tentang bagaimana alur untuk mendapatkan sertifikat pendidik, ya, khususnya yang sekarang dari tahap administrasi sampai nantinya Bapak Ibu pretest, kemudian dinyatakan lulus dan sampai pemberkasan. Nanti saya akan sharing alurnya. Jadi secara detail ya kita jelaskan. Untuk Aturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru Daljab, untuk pasal 10 khususnya. Jadi seleksi untuk penerimaan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu itu akan melalui 3 tahap. Namun 3 tahap ini secara umum ya, dan secara detailnya nanti akan saya sharing yang lebih spesifik lagi, lebih jelasnya. Nanti akan sharing dari poin A, B, dan C. Nah, untuk yang sekarang Bapak Ibu jalani itu dari tanggal 10 sampai tanggal 25 di surat edaran kemarin tanggal 11 Februari itu Bapak Ibu sedang melaksanakan administrasi tahap 1. Nah, kemudian akan ketika sudah diverifikasi oleh tim LPMP provinsi atau dari pusat, nanti Bapak Ibu dinyatakan berhasil gitu untuk administrasi tahap 1-nya, maka Bapak Ibu akan melakukan proses seleksi akademik. Dan yang terakhir, ketika sudah melalui proses akademik, Bapak Ibu akan melalui tes administrasi kembali untuk administrasi tahap 2. Nah, di sini saya akan sharing lebih detail tentang seleksi administrasi tahap 1 itu meliputi Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagai dimaksud dalam pasal 9 huruf B. Jadi untuk berkas yang Bapak Ibu upload sekarang itu akan diverifikasi oleh Dirjen dan validasi dokumen dan divalidasi oleh Dirjen gitu. Verifikasi dan validasi oleh Dirjen, khususnya Dirjen ini ya, Kemendikbud. Kemudian dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagai dimaksud dalam huruf A, Dirjen dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP. Jadi selain Dirjen nanti akan dibantu oleh tim dari LPMP. LPMP itu dari provinsi gitu. Kemudian yang poin C, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Dirjen menetapkan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap 1 untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik. Jadi setelah Dirjen dan LPMP
memverifikasi dan validasi data Bapak Ibu yang sekarang diupload. Nah, jika dinyatakan lulus administrasi tahap 1, maka dari Dirjen itu akan memunculkan atau menetapkan calon mahasiswa program PPG Daljab yang lulus administrasi tahap 1 untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu kemampuan akademik. Seperti itu. Kemudian yang ayat 3 ini, seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan tahapan. Jadi untuk seleksi kemampuan akademik, Bapak Ibu itu nanti Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik. Kemudian poin B, seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi tes materi profesional, tes materi pedagogik, dan tes potensi akademik berbasis komputer, dan yang terakhir wawancara. Jadi untuk seleksi kemampuan akademik, Bapak Ibu nanti harus melakukan tes beberapa materi ya. Jadi untuk materi itu materi profesional, materi pedagogik, dan potensi akademik yang berbasis komputer gitu. Jadi untuk materi profesional, jika Bapak Ibu jika Bapak Ibu misalnya untuk ijazah bahasa Indonesia, maka nanti Bapak Ibu akan ditemukan dengan materi yang sama seperti bahasa Indonesia pada umumnya gitu. Kemudian untuk materi pedagogik, nanti Bapak Ibu siapkan bagaimana untuk model pembelajaran dan sebagainya gitu untuk pedagogiknya, bagaimana cara Ibu memanage siswa di dalam kelas atau apa gitu, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu harus disiapkan, ditambah lagi dengan potensi akademik berbasis komputer. Jadi karena memang kita sudah menjalani pendidikan 4.0 gitu ya, sudah melangkah ke era digital gitu, maka Bapak Ibu di sini harus memiliki kompetensi akademik khususnya di bidang komputer. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus mengikuti era perkembangan zaman gitu. Jadi yang sekiranya kurang melek teknologi, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus mempelajarinya gitu untuk bisa lolos ke tes akademik ini. Dan yang terakhir, nanti ada tes wawancara. Tes wawancara ini berupa online biasanya. Jadi Bapak Ibu siapkan kemampuan Bapak Ibu dari sekarang. Kemudian untuk yang C ini atau lanjutan dari ayat 3 ini, seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan atau dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa program PPG Daljab. Jadi Bapak Ibu nggak usah memikirkan gimana tempatnya atau apa gitu. Nanti untuk tempatnya itu ada pada kabupaten masing-masing, karena di sini sudah tercantum gitu ya, sesuai domisili. Jadi nanti di tiap-tiap kabupaten atau tiap-tiap kota, untuk Pemdanya itu, untuk pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat untuk seleksi akademik ini khusus bagi mahasiswa program PPG Daljab 2022 ini.
seperti itu. Kemudian untuk yang ayat 4 ini sudah sudah masuk ke seleksi administrasi tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi calon mahasiswa program PPG Daljab yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut. Jadi ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dalam tes akademik yang tadi saya sharing secara detail gitu, mulai dari akademik profesional, materi pedagogik, kemudian berbasis komputer dan wawancara. Nanti Bapak Ibu menunggu hasil tes apakah lulus atau enggak. Nanti setelah lulus Bapak Ibu ini akan menyampaikan bukti fisiknya yang tadi tahap 1 diupload gitu dan diverifikasi oleh Dirjen dan LPMP, maka secara bukti fisik itu Bapak Ibu harus menyerahkan apa yang sudah diupload. Jadi jika jika seleksi kemampuan akademik Bapak Ibu sudah lulus, tapi masih ada tes tahap terakhir gitu yang ini berkaitan tentang berkas. Jadi Bapak Ibu yang tadinya berkas yang sudah diupload atau yang sudah di-scan pas tahap 1, maka harus disimpan dan disiapkan biar nanti nggak kececer atau nggak berantakan. Nanti untuk yang tahap kedua ini, administrasi tahap 2 ini menyerahkan berkas fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang misalnya lulusan yang dari Bapak Ibu misalnya ijazah S1-nya lulusan dari Jawa Timur, sedangkan Bapak Ibu itu domisilinya atau daftar PPG-nya itu di Jawa Barat, maka mau nggak mau Bapak Ibu itu harus menyiapkan bukti fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin harus dipersiapkan sekarang ya. Mungkin kalau belum tahu lulus atau enggak, yang jelas Bapak Ibu harus menyiapkan berkas tersebut. Karena dari jangka yang pengumuman sampai pemberkasan itu nanti enggak lama. Jadi jangkanya itu jangka pendek. Kemudian kita lanjut ke poin 2 ini, masih ayat 4. Untuk yang poin 2 ini fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir dengan ketentuan yang A, guru yang berstatus sebagai PNS dan guru yang berstatus bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi bagi PNS atau non-PNS gitu ya. Kalau yang non-PNS berarti yang P3K itu harus dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi persiapkan sekarang gitu, harus lebih gerak cepat karena nanti pemberkasannya itu waktunya singkat. Kemudian yang B ini untuk yang statusnya GTY yang kemarin misalnya yang lulus itu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua yayasan. Jadi untuk yang GTY ini SK pengangkatan yang pertama sama 2 tahun terakhir gitu
itu harus dilegalisir oleh ketua yayasan, gak usah ke kepala dinas gitu. Itu khusus yang PNS dan P3K. Kita lanjut untuk yang poin ketiga. Ke poin ketiga ini, surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjadi mahasiswa program PPG Daljab. Jadi Bapak Ibu itu ketika lulus harus meminta surat izin dari kepala sekolah yang sekarang Bapak Ibu jalani untuk pemberkasan yang dilampirkan bersama SK dan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi harus meminta izin dari kepala sekolah. Kemudian untuk yang poin keempat ini, fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi untuk yang fakta integritas yang pas pertama Bapak Ibu upload yang ditandatangani oleh Bapak Ibu di atas materai itu jangan sampai hilang, karena nantinya itu akan jadi lampiran juga untuk bersama berkas yang surat izin, kemudian ijazah, kemudian SK pengangkatan nanti akan dilampirkan fakta integritas. Kemudian yang kelima, surat penyetaraan dari dirjen yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1 dari luar negeri. Ini khusus yang bagi luar negeri. Kalau yang tidak luar negeri, ininya nggak usah untuk poin kelima. Nah, untuk poin kelima ini ada lanjutannya yang poin B. Bukti fisik administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi untuk berkas-berkas yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu nanti akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Jadi harus melalui Disdik dulu untuk pengumpulan berkas. Kemudian yang B ini, untuk yang C ini, Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyerahkan berkas ke Dinas Pendidikan kabupaten atau kota, maka yang akan verifikasi awal itu berkasnya itu nanti dari kepala dinas sendiri. Jadi tidak langsung dikirim ke pusat gitu. Nah, untuk poin D, Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi dan validasi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi. Jadi kemungkinan untuk kepala dinas ini akan dibantu oleh tim verifikasi dan validasi, entah itu dari LPMP atau dari yang ditunjuk pejabat berwenang itu untuk verifikasi dan validasi data. Itu saya kurang tahu. Yang jelas ini kepala dinas ya yang akan verifikasi. Kemudian tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf D melalui aplikasi penetapan mahasiswa PPG Daljab. Jadi untuk yang sudah diverifikasi dan validasi oleh kepala dinas, kemudian jika sudah lolos ya, bukti fisiknya itu akan diupload dalam bentuk file gitu. Itu bagiannya tim verifikasi dan validasi untuk mengupload. Jadi Bapak Ibu itu sudah tinggal menunggu ininya aja, info lanjutan gitu. Nah, nanti jika sudah
upload, termasuk Bapak Ibu itu sebagai calon mahasiswa, bukan calon lagi, sudah resmi menjadi mahasiswa PPG Daljab gitu. Ini yang poin E. Kemudian yang poin F, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bukti fisik hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf E kepada Kepala LPMP. Berarti yang tadi itu untuk yang tim verifikasi dan validasi data itu sebenarnya dari tim Dinas Pendidikan. Nah, di sininya setelah dikirim ya bukti fisiknya, maka ini akan disampaikan juga oleh LPMP. Jadi pintu awalnya itu dari distrik, kemudian ke provinsi. Nah, kepala LPMP itu melakukan verifikasi yang dimana verifikasi LPMP ini tahap akhir sebagai bukti fisik dimaksud dalam huruf F. Jadi untuk yang verifikasi berkas atau yang berupa fisiknya itu terakhir melalui kepala LPMP. Kemudian yang poin ini, kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf G kepada Dirjen. Jadi kepala LPMP ini nantinya hasil verifikasi benar atau enggaknya itu akan disampaikan juga kepada Dirjen, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang ayat 5 ini, tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ditetapkan oleh kepala LPMP. Jadi untuk yang ayat 2 huruf B ditetapkan oleh kepala LPMP, maksudnya itu kita lihat ayat 2 itu apa. Ini ayat 1. Nah, untuk ayat 2 yang B gitu ya, dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Dirjen dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP. Ayat 2. Nah, yang hasil verifikasi tadi itu ini akan ditetapkan oleh kepala LPMP. Nah, ditetapkan oleh LPMP. Kemudian yang poin atau yang ayat 6 ini, tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D ditetapkan oleh kepala dinas. Jadi tim verifikasi kita lihat yang ayat 4 poin D, ayat 4 poin D. Ya. Nah, ayat 4 yang poin D ini ya. Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi dan validasi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi. Jadi untuk tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh kepala dinas.
Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi pada intinya untuk tahap yang awal sampai akhir nanti Bapak Ibu seperti ini. Tahap administrasi tahap 1 kemampuan akademik, kemudian administrasi tahap 2. Jadi yang Bapak Ibu sekarang jalani yang tanggal 10 sampai tanggal 25 itu adalah tahap 1 dan masih banyak tahap berikutnya yang harus diverifikasi oleh LPMP, kepala dinas atau dirjen. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Maaf kalau penyampaiannya itu kurang sesuai harapan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.